Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama, secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Dari teks pidato tersebut berikut ini, Ibu akan menentukan bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Tulislah teks pidatomu di bawah ini. Pidato tentang gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya kagumi, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu fakta unik, yaitu suatu fakta yang mana di negara-negara modern tidak akan ditemui hal ini. Mungkin kita kagum melihat Amerika dengan kemajuan teknologinya. Mungkin kita kagum melihat Jepang dengan etos atau semangat kerjanya. Mungkin kita kagum dengan kehebatan arsitek orang-orang Eropa.
Tapi kita sebagai orang Indonesia jangan kecil hati melihat kenyataan tersebut. Karena apa? Karena orang-orang Amerika, orang Jepang, maupun orang Eropa pasti akan terkagum-kagum melihat satu fakta unik ini. Suatu fakta kenyataan yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia, tidak oleh orang Amerika, tidak oleh orang Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya. Apa itu? Hal tersebut adalah gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bukankah di luar negeri juga ada bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan? Memang ada, namun kegiatan di luar negeri tersebut masih diikuti dengan yang namanya materialistis alias bersifat kebendaan. Apa-apa dinilai dengan uang. Kita ambil contoh di Indonesia, saat satu keluarga ingin membongkar rumahnya untuk direnovasi, apa yang terjadi? Maka berbondong-bondong para tetangga maupun orang-orang di sekitar lingkungan itu dengan ikhlas bahu-membahu membongkar rumah tersebut. Tanpa diperintah, warga masyarakat bermusyawarah menentukan pembagian kerja. Tidak ada upah atau bayaran sama sekali. Tuan rumah hanya menjamu para warga tersebut dengan makanan ala kadarnya. Bagaimana dengan di negara Amerika, Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya? Adakah bila satu keluarga hendak membongkar rumah untuk direnovasi, maka para tetangganya turut membantu? Tidak ada, teman-teman. Tetangga atau orang-orang di sekitarnya akan bersikap cuek, tidak peduli, karena itu bukan masalah mereka. Itu masalah yang punya rumah. Jadi, ketika rumah mau dibongkar atau direnovasi, maka pemilik rumah pasti memakai jasa kontraktor rumah untuk melakukannya. Karena negara-negara di luar sana, apa-apa dinilai dengan uang. Bersyukurlah dan berbanggalah kita hidup di Indonesia, karena uang memang penting. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kebersamaan dalam kebahagiaan dan keceriaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mempertahankan salah satu ciri bangsa kita ini. Semangat gotong royong harus tetap kita jaga, harus tetap identik dengan bangsa Indonesia. Semangat gotong royong ini harus kita tularkan kepada sesama, karena dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan akan tetap terjaga dan tujuan bisa tetap tercapai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, karena saya adalah manusia, tempat salah dan lupa. Jika ada lebihnya, semua itu semata-mata karena Tuhan yang Maha Pemurah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiskusi pada halaman 122. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelompokmu. 1. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Yaitu yang pertama, modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. 2. Tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi, tetapi mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi. 3. Keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. 4. Anggota koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil koperasi. Dan 5. Kewajiban anggota koperasi adalah peduli terhadap jalannya usaha koperasi. 2. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, termasuk dalam sila kedua. 2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa
dan tepas selira, termasuk ke sila kedua. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, termasuk ke sila ketiga. 4. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk sila ketiga. 5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, termasuk ke sila keempat. 6. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, termasuk ke sila keempat. 7. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, termasuk sila keempat. 8. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, termasuk sila keempat. 9. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, termasuk ke sila keempat. 10. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, termasuk sila keempat. 11. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, termasuk sila keempat. 12. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, termasuk sila kelima. Dan yang terakhir, menjaga antara hak dan kewajiban, termasuk ke dalam sila kelima. Ayo mengamati pada halaman 123. Perhatikan gambar berikut ini. Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Ayo mencoba pada halaman 123. Coba carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Jika kamu mencari informasi dari internet, mintalah bapak atau ibu guru mendampingimu. Kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 2. Implementasi ASEAN Credit Transfer System. 3. Implementasi Plan of Action to Implement the PON Declaration on the East Development Initiative, khususnya di bidang standarisasi, mekanisme pengajaran, vocational, dan technical training, mobilitas pelajar, dan interoperability, mekanisme kualifikasi nasional dan regional. 4. Implementasi inisiatif East Asia Vision Group 2, di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.